Muhammad bin Sirin, tabi'in yang utama. Selalu banyak ibrah dari perjalanan kehidupan seorang saleh. Tindakan mereka adalah teladan, ucapan mereka tuntunan, bahkan takdir yang mereka alami pun membuahkan faidah pelajaran. Seorang tabi'in, yakni murid para sahabat Nabi, yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah, adalah salah satu di antara mereka. Ayahnya masuk ke wilayah Islam dengan status seorang budak tawanan perang. Tapi dari sanalah Jariyah sang ayah dilahirkan. Anaknya, Muhammad, hidup di tengah sahabat Rasulullah. Terlahir dengan status sebagai anak budak, menyandang status sosial terendah. Kemudian melejit melampaui bintang Suraya di langit sana. Sang anak menjadi seorang faqih, ahli hadis, dan syaikhul Islam. Inilah di antara keajaiban-keajaiban takdir Allah untuk manusia. Kisah awal kehidupan. Muhammad bin Sirin al-Ansari al-Anasi al-Basri berkunyah Abu Bakar. Ia adalah seorang imam panutan dan syaikhul Islam. Ayahnya adalah bekas sahaya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas membelinya dari Khalid bin Walid yang menawarnya di Ainut Tamr di gurun pasir Irak dekat Al-Anbar. Anas menjanjikan kebebasan bagi budaknya itu bila ia mampu membayar sejumlah uang. Sirin pun berhasil melunasinya, hingga menjadi seorang yang merdeka. Adapun ibu Muhammad bin Sirin bernama Sofiyah. Sang ibu pernah menjadi sahaya Abu Bakar. Nasab dan status sosial rendah tidak menghalangi seseorang dari kemuliaan. Kedua orang tua Muhammad bin Sirin adalah bekas budak. Namun sang anak menjadi tokoh terkemuka, diingat hingga sekarang, belasan abad lamanya. Siapa yang nasabnya tinggi, memiliki jabatan dan kedudukan, tapi jauh dari ketakwaan, hal itu hanyalah kebanggaan yang tidak bermanfaat. Nabi SAW bersabda, siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Anas bin Sirin, saudara Anas, berkata, saudaraku Muhammad dilahirkan 2 tahun sebelum kekhalifahan Umar berakhir, sedangkan aku dilahirkan 1 tahun setelahnya. Adz-Dzahabi As-Siyar. Mengenal Muhammad bin Sirin. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya bahwa Muhammad bin Sirin adalah seorang yang sibuk setiap harinya. Beliau adalah seorang yang sering was-was, sampai-sampai kalau berwudu, ia mencuci kakinya hingga betis. Di zaman dulu, orang-orang membuat stempel bisa mewakili tanda tangan dengan cincin yang mereka pakai. Karena itu, cincinnya biasanya diberi nama. Muhammad bin Sirin pun demikian. Ia menamai cincinnya dengan kunyahnya Abu Bakar. Dan ia kenakan cincin itu di tangan kirinya. Ia juga terbiasa menggunakan syal. Di musim dingin, ia memakai jubah putih, imamah putih, dan pakaian dari kulit hewan. Sulaiman bin Al-Mughirah mengatakan, aku melihat Ibnu Sirin mengenakan pakaian tebal, syal, dan imamah. Kehati-hatian dalam mencari rizki. Dari As-Sirri bin Yahya, ia berkata, Muhammad bin Sirin pernah meninggalkan nilai keuntungan 40.000 dalam suatu permasalahan yang masih diperselisihkan oleh seorang ulama. Ismail Al-Asbahani. Terkadang, ada suatu permasalahan yang diperselisihkan hukum fikihnya. Apakah ini mubah atau makruh? Kasus lainnya, ini makruh atau haram. Dalam kasus Muhammad bin Sirin, banyak ulama menyebutkan keuntungan dari usaha yang ia lakukan adalah sah. Namun, ada minoritas ulama yang menyebutkan cara memperoleh keuntungan tersebut adalah cara yang tidak sah. Artinya, keabsahannya diperselisihkan, walaupun dominannya menyatakan sah. Tapi untuk kehati-hatian, Muhammad bin Sirin lebih memilih meninggalkannya. Kerendahan hati. Muhammad bin Sirin adalah seseorang yang dikenal memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Suatu hari, Ma'mar berkata, ada seseorang yang datang menemui Ibnu Sirin. Ia berkata, aku melihat dalam mimpiku ada seekor merpati memakan mutiara. Keluarlah dari merpati itu sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia makan. Aku lihat merpati lain yang juga memakan mutiara. Kemudian keluar sesuatu yang lebih kecil dari apa yang dia makan. Setelah itu,
kulihat merpati lain memakan mutiara. Kemudian keluar darinya sesuatu yang sama besarnya dengan yang ia makan. Muhammad bin Sirin berkata, yang pertama, itu adalah Al-Hasan. Ia mendengar hadis dan ia perbagus pengucapannya. Kemudian, ia dapatkan hikmah-hikmahnya. Adapun yang kecil, itu adalah aku. Aku mendengar hadis, namun aku lupa hadis tersebut. Adapun yang keluar sama dengan yang masuk, itu adalah Qatadah. Ia adalah orang yang paling kuat hafalannya. Khalid Ar-Ribat. Mimpi Ma'mar ini ditafsirkan oleh Muhammad bin Sirin dengan bagaimana para pewarta atau perawi hadis tatkala menerima hadis. Di antara nama yang beliau sebutkan adalah Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, dan beliau sendiri. Yang paling terbaik dalam menerima hadis adalah Al-Hasan. Ia hafal teksnya secara utuh dan mampu memahami kandungannya dengan baik, sementara Qatadah di bawah Al-Hasan, dan ia sendiri menyatakan bahwa dua tabi'in tersebut lebih baik darinya. Berbakti kepada ibu. Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin sendiri bahwa setiap ibunya memandang dan berbicara dengannya, pasti ia menunduk dan merendah pada ibunya. Hisham bin Hasan berkata, Hafsah binti Sirin, saudari Muhammad, berkata, Ibu Muhammad bin Sirin adalah ibu Muhammad al-Hijaziyah. Sang ibu sangat suka dengan pakaian yang diwantek. Apabila Muhammad bin Sirin membeli pakaian, ia akan belikan pakaian terbaik untuk ibunya. Saat tiba hari Id, ia wantek pakaian itu, aku tak pernah melihatnya meninggikan suara pada ibu. Saat ia bicara penuh dengan kelembutan. Ibnu As-Sakir. Diriwayatkan, apabila Muhammad bin Sirin bersama ibunya dan orang yang tak mengenalnya melihat hal itu, pastilah orang-orang itu menyangka dia sedang sakit, karena ia menundukkan suaranya saat berbicara dengan sang ibu. Ibnu Sa'ad. Wara', menjauhi yang haram dan syubhat. Wara' secara sederhana berarti meninggalkan perkara haram dan syubhat. Itu asalnya. Para ulama seringkali memaksudkan wara' dalam hal meninggalkan perkara syubhat dan perkara mubah yang berlebih-lebihan, juga meninggalkan perkara yang masih samar hukumnya. Dari Bakar bin Abdullah Al-Mazini, ia berkata, siapa yang senang melihat orang yang paling wara' di zamannya, maka lihatlah Muhammad bin Sirin. Demi Allah, kami tidak menemui orang yang lebih wara' melebihi dirinya. Dari Asim Al-Ahlul, ia mendengar Muriqan Al-Ujili berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang paling paham tentang wara' dan paling wara' dalam fikihnya melebihi Muhammad bin Sirin. Khatib Al-Baghdadi. Dari Hamad bin Zaid, dari Utsman Al-Buti, ia berkata, tidak ada seorang pun di kota Basrah yang paling berilmu tentang hukum melebihi Ibnu Sirin. Ash'as berkata, apabila Muhammad bin Sirin ditanya tentang perkara halal dan haram, rona wajahnya berubah, sampai orang-orang berkata, seakan-akan itu bukan dia. Ketika orang mendesaknya untuk memutuskan hukum suatu permasalahan, apakah halal, haram, mubah, atau makruh, ia tidak senang dengan hal itu, karena ia tidak bermudah-mudahan dalam berfatwa. Hisham bin Hasan. Suatu hari, Muhammad bin Sirin tampak murung dan bersedih. Ada yang bertanya, mengapa murung seperti ini? Abu Bakar, kunyah dari Ibnu Sirin. Ia menjawab, kesedihan ini dikarenakan dosa yang kulakukan 40 tahun yang lalu. Ibnu As-Sakir. Dari ucapan Ibnu Sirin ini, kita mengetahui dari mana datangnya perasaan sedih dan gundah yang sering kita alami. Itu adalah buah pahit dari dosa yang telah kita lakukan. Bedanya adalah kita tidak mengetahui gundah tersebut akibat dosa yang mana. Karena terlalu banyak kita melakukan perbuatan dosa, kita tak mampu menunjuk dari dosa mana kesedihan itu berasal. Sedangkan Muhammad bin Sirin, ia bisa tahu gundah itu berasal dari dosa yang mana, karena sedikitnya perbuatan dosa yang ia lakukan. Masya Allah, seperti halnya Nabi Ibrahim, ia mampu mengingat jumlah kebohongannya, karena beliau sedikit sekali berbohong. Sementara kita tak bisa menghitung lagi berapa jumlah kebohongan kita, karena terlalu banyak untuk diingat. Muhammad bin Sirin berkata, sungguh, aku tahu dosa mana yang membuatku memiliki hutang. 40 tahun yang lalu,
Aku pernah berkata pada seseorang, "Hai orang yang bangkrut." Ucapan ini serupa dengan riwayat sebelumnya, menunjukkan betapa beliau sedikit berbicara, kalaupun berbicara, ia jaga lisannya sehingga sedikit terjatuh dalam salah ucapan. Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, "Tidak ada orang Kufah atau Basrah yang memiliki sifat warok semisal Muhammad bin Sirin." Ibnu Syubrimah berkata, "Aku berjumpa dengan Muhammad bin Sirin di WhatsApp. Aku tak pernah melihat seorang yang pelit dalam fatwa dan paling mampu menafsir mimpi melebihi dirinya." Ini menunjukkan kehati-hatiannya dalam menjawab permasalahan agama yang diakui keilmuannya. Yunus bin Ubaid berkata, "Apabila Muhammad bin Sirin dihadapkan pada dua perkara tentang jaminan atau perjanjian, pastilah ia ambil salah satu yang paling yakin ia mampu tunaikan." Hisham berkata, "Aku tak pernah melihat seseorang yang paling teguh pendiriannya di hadapan penguasa melebihi Ibnu Sirin." Teguh pendirian di hadapan penguasa tidaklah mudah. Kita sendiri saja sering goyah ketika berhadapan dengan teman kita. Teman kita meminta suatu hal, padahal urusan tersebut menimbulkan dosa. Tapi karena merasa tidak enak, kita pun melakukannya. Banyak orang yang tahu hukum jabat tangan dengan non-mahram itu haram. Tapi karena tidak enak beda sendiri, ia pun jabat tangan non-mahram tersebut. Baru diuji dengan teman saja, kita sudah tak mampu mempertahankan prinsip. Apalagi diuji berhadapan dengan penguasa. Wallahul musta'an. Menjaga kehormatan dan wibawa. Ada yang mengatakan bahwa Muhammad bin Sirin tidak makan di hadapan banyak orang. Saat ia diundang, ia akan datang namun tidak makan. Apabila Muhammad bin Sirin diundang ke sebuah acara, beliau masuk ke rumahnya dan berkata, "Beri aku sedikit minuman." Orang-orang bertanya, "Mengapa hanya sedikit saja?" Ia menjawab, "Aku tidak suka memuaskan rasa laparku dengan mengambil jatah makan orang." Ismail Al-Asbahani. Mungkin kondisi zaman dulu, jamuan makan itu tidak sebanyak di zaman sekarang. Ia lebih mengedepankan orang lain dibanding dirinya. Muhammad bin Sirin mendengar seseorang yang mencela Al-Hajjaj bin Yusuf. Ia datangi orang tersebut dan berkata, "Ada apa? Di akhirat nanti, dosa terkecil yang pernah kau lakukan lebih berat bagimu daripada dosa terbesarnya Al-Hajjaj. Ketahuilah bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha adil. Kalau Allah menyiksa Al-Hajjaj atas kezalimannya terhadap orang lain, pasti Allah juga akan mengadab seseorang yang menzalimi Al-Hajjaj. Karena itu, jangan sibukkan dirimu dengan mencela seorang pun." Pemimpin yang zalim akan dihisab bahkan diadab karena kezalimannya. Tapi hal itu tidak membuat mencelanya di hadapan orang-orang atau di sosial media menjadi halal dan legal. Mencela orang tetaplah perbuatan tercela dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Ibadahnya. Ibnu Sirin punya kebiasaan membaca 7 wirid di malam hari. Kalau ada bacaan tersebut yang ia lewatkan, maka akan ia baca di siang hari. Ia terbiasa berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa di hari berikutnya, atau puasa Daud. Hal ini menunjukkan konsistennya dalam menunaikan amalan hariannya, dan amalan yang utama adalah amalan yang dilakukan secara konsisten. Dari Bishr bin Omar ia berkata, "Ummu Ibad, istri dari Hisham bin Hasan, menyampaikan kepadaku, kami pernah singgah bersama Muhammad bin Sirin di suatu tempat. Kami mendengar tangisnya di malam hari dan tawanya di siang hari." Artinya, saat ia menyendiri dengan mengagungkan Allah, ia menunjukkan rasa takut dan merenungi kesalahan-kesalahannya. Saat bersama dengan manusia, di siang hari, ia menunjukkan wajah yang ceria, bukan sebaliknya. Ia tidak bersedih-sedih menampilkan kesalehan dan rasa takut saat bersama orang-orang. Tapi saat sendiri, tak ada manusia yang melihat, malah berbuat dosa. Kalau lewat pasar dan bertemu orang-orang, ia ingatkan mereka untuk bertasbih, mensucikan Allah, dan mengingatnya Azza wa Jal. Inilah di antara gambaran pasar di zaman salaf. Aktivitas pedagang dan pengunjung tidak hanya membicarakan dunia semata, tapi juga tetap berzikir, bahkan terdapat riwayat mereka ngobrol-ngobrol permasalahan fikih di pasar. Masya Allah. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullah tidaklah memasuki pasar di siang hari, kecuali dalam keadaan bertakbir, bertasbih,
dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian seseorang berkata kepadanya, "Hai Abu Bakar, apakah di waktu seperti ini?" Ia menjawab, "Ini adalah waktu di mana banyak orang sedang lalai." Allah Ta'ala memuji orang-orang yang demikian. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Bercanda. Dikenal sebagai sosok yang teguh pendirian, penasihat, kuat memegang kebenaran, semua itu bukan berarti beliau tak memiliki selera humor yang baik. Bahkan ia dikenal sebagai seorang yang suka tertawa dan bercanda. Sebagian orang kalau sudah menjadi tokoh, hilanglah selera humornya. Ia menganggap wibawanya akan jatuh kalau sesekali bercanda dan tertawa. Padahal, canda dan tawa adalah pemanis interaksi dan merekatkan hubungan selama itu tidak berlebihan. Tafsir mimpi. Sebagian orang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketajaman firasat dan kemampuan menafsirkan mimpi dengan tepat. Di antara orang tersebut adalah Muhammad bin Sirin. Pernah ada seseorang bertanya kepadanya, "Aku bermimpi bahwa aku menjilat madu dari sebuah gelas minum yang terbuat dari permata." Ibnu Sirin menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, ulangilah hafalan Al-Qur'anmu, karena sesungguhnya engkau membacanya, kemudian melupakannya." Ada seseorang yang bertanya, "Aku bermimpi buang air kecil darah." Ia menjawab, "Apakah kau mendatangi istrimu dalam keadaan haid?" "Iya," jawabnya. "Bertakwalah kepada Allah dan jangan kau ulangi hal itu," kata Ibnu Sirin. Ibnu Sirin bermimpi seolah melihat bintang Al-Jauza mendahului bintang Suraya. Kemudian ia berwasiat dan berkata, "Al-Hasan Al-Basri akan wafat, kemudian aku, dan dia lebih mulia dariku." Ismail Al-Asbahani. Ada seseorang yang berkata pada Ibnu Sirin, "Aku bermimpi bahwa aku memegang gelas terbuat dari kaca yang berisi air. Kemudian gelas itu pecah, tapi airnya tetap ada." Ibnu Sirin menanggapi, "Bertakwalah kepada Allah, engkau tidak mimpi apapun." "Subhanallah," kata orang tersebut. Ibnu Sirin melanjutkan, "Siapa yang dusta, aku tidak menanggungnya. Tapi istrimu akan melahirkan kemudian meninggal, sementara anaknya tetap hidup." Saat orang tersebut pergi, ia berkata, "Demi Allah, aku memang tak memimpikan apapun." Kemudian istrinya melahirkan dan meninggal. Wafat. Sejarawan sepakat kalau Muhammad bin Sirin wafat di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah, tepat 100 hari setelah wafatnya Al-Hasan Al-Basri. Muhammad bin Zaid berkata, "Hasan wafat di awal Rajab tahun 110 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Sirin wafat 9 hari setelah berlalu bulan Syawal tahun 110 Hijriah." Wasiat Muhammad bin Sirin rahimahullah untuk keluarganya sepeninggalnya adalah agar mereka bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan sesama mereka, kemudian agar mereka menaati Allah dan Rasul-Nya. Kalau mereka benar-benar orang yang beriman. Ia juga mewasiati keluarganya dengan wasiat Ibrahim dan Yakub kepada keluarganya. "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Ia juga mewasiatkan agar keluarganya menjadi saudara yang saling menolong dan mencintai di atas agama, dan mengatakan bahwa menjaga kesucian diri dan jujur adalah lebih baik, lebih kekal, dan lebih mulia dari zina dan dusta. Ibnu Sa'ad At-Tabaqat Al-Kubra. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.